HR pasti juga mencari orang yang punya kepribadian, yang punya personality, yang bisa diajak kerjasama, yang punya etika kerja. Kalau misalnya dari penulisan administrasi aja tidak sopan, ya tidak mungkin bisa diangkat menjadi seorang employee. Hi there! Welcome back to my YouTube channel. Hari ini, in particular, kita akan coba ngebahas mengenai 5 penyebab kenapa kita potentially tidak langsung dapat kerja setelah lulus. Jadi, aku juga belajar dari pengalaman pada saat itu, dan karena aku juga merupakan salah satu leader yang juga merekrut people, sekarang aku udah punya 2 perspektif. Punya perspektif sebagai applicant atau orang yang meng-apply, tapi aku juga punya perspektif sebagai orang yang memfilter atau orang yang sebagai HR yang melihat banyak orang atau banyak potensi aplikasi yang masuk kepada aku. So, with this background, aku akan udah summary-kan 5 penyebab. Kita langsung aja masuk. Yang pertama, tidak mengerti apa yang HR cari. Jadi banyak dari applicant yang apply for the sake of apply, takut keburu dikejar deadline, atau misalnya udahlah apply aja, siapa tahu keterima, siapa tahu masuk, nanti masuk enggaknya udahlah belakangan, yang penting apply aja dulu. Nah, itu kata-kata itu yang sebenarnya gampang diucapkan tapi tidak ada powernya sama sekali, karena sebagai applicant kita harus sungguh-sungguh dalam apply. Kalau misalnya kalian cuman punya target yang penting harus apply 10 per minggu misalnya, you barely can get a job with that mindset. Jadi mindsetnya harus berubah dulu. Mindsetnya adalah gimana caranya aku harus dapat pekerjaan di tempat ini, bukan untuk main-main, bukan for the sake of apply. Jadi poin yang pertama adalah CV, mengenai CV dan resume. Sekarang di setiap company, terutama company besar atau institusi ya, profesor itu biasanya melihat keywords. Jadi kalau misalnya ada advertise atau ada iklan kepada kalian, for example di LinkedIn ya, gampang ya, kan biasanya ada job description tuh di sana. Kalian coba pelajari job descriptionnya, kira-kira apa yang mereka cari. Ambil 5 atau 10 keywords yang mereka cari dan pastikan keywords itu ada di CV atau di resume kalian. Jadi kalian bukan buat CV atau resume ke semua company sama atau semua aplikasi sama. That's not how it works. Jadi harus disesuaikan CV resume-nya kepada job description yang HR cari. Jadi ketika HR screening atau pakai AI juga bisa ya, langsung pakai AI, mereka langsung bisa memfilter bahwa oke, kamu masuk ke dalam kategori yes, dan yang lainnya misalnya yang tidak punya keywords ini masuk kategori no. Yang poin yang kedua dari apa yang HR mau itu dari cover letter, dari opening letternya atau dari cover letter. Kalian nggak mungkin kirim ke HR tanpa cover letter, hanya kosong gitu, salam atau yang terhormat, langsung attach CV dan enggak. It doesn't work like that. Karena HR pasti juga mencari orang yang punya kepribadian, yang punya personality, yang bisa diajak kerjasama, yang punya etika kerja. Kalau misalnya dari penulisan administrasi aja tidak sopan, ya tidak mungkin bisa diangkat menjadi seorang employee. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak spesifik. Banyak banget cover letter yang hanya ganti namanya doang, nama company-nya aja, atau ganti tanggalnya, tapi selebihnya sama dan semuanya itu sangat general, menceritakan tentang aku pernah ini, nggak ada yang salah dari itu, tapi harus ada satu paragraf di cover letter kalian menceritakan kenapa kamu mau daftar ke company itu, dan bukan hanya jawaban atau kata-kata yang reguler, yang general, tapi be specific. Kenapa? Coba deh koneksikan dengan visi dan misinya company tersebut. Kalian datang ke websitenya, coba gali mereka itu visinya apa sih, misinya apa sih, projectnya lagi kemana sih, arah company-nya lagi kemana. Nah, itu kata-kata di website coba dikoneksikan ke cover letter kalian. Jadi ketika HR baca cover letter kalian, dia udah punya standar bahwa anak ini tahu company
company saya, anak ini sudah baca website, anak ini mindful atau meng-apply bukan asal-asalan tapi benar-benar meriset dan menggali sebelum apply. So that's really important. Nomor 2 adalah kalian apply setelah ijazahnya keluar. That's a big no. Kalian bisa apply kerja dengan surat keterangan lulus tanpa pakai ijazah. Kalau kalian nunggu ijazah, itu akan makan waktu dan basically wasting time. Jadi coba apply dengan SKL, surat keterangan lulus, transkrip nilai yang paling terbaru. Kalau memang belum ada officialnya, pakai yang unofficial tapi yang paling terbaru. Lalu juga surat rekomendasi kalau ada, dan ini sangat penting, surat rekomendasi dari profesor kalian atau dari orang yang penting, dekan, yang punya nama dan yang kenal sama kalian. Dan juga CV atau resume, dan of course cover letter. Jadi dengan meskipun tidak ada ijazah, kalian harusnya sudah bisa apply. Lebih parahnya lagi, kenapa kalian gak langsung dapat kerja? Karena kalian pingin berlibur, pingin libur dulu. Dan ini aku sering dengar dari teman-teman atau junior aku kayak, aduh kak, aku mau libur dulu, capek banget kayaknya, udah skripsi, udah menekan mental, fisik, waktu gitu ya. Jadi mau liburan dulu. Nah, sedangkan teman-teman lupa bahwa ketika kita apply sampai akhirnya kita menjadi employee itu butuh waktu minimal 1 bulan. Normalnya itu 2-3 bulan. Karena di sana ada proses tes kesehatan fisik, interviewnya bisa 2 kali, dan masih banyak lagi. Jadi di antara itu kan sebenarnya kalian juga bisa berlibur. Jadi kalau bisa, dan aku suggest sebagai seorang kakak, sebagai seorang sahabat kalian, please jangan ada mental berlibur. Boleh berlibur, I'm not telling you berlibur itu salah, no. Tapi pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kalau kalian telat aja, misalnya aku mau ngambil libur 1 bulan, aku nggak ngapa-ngapain. Between 1 bulan itu banyak banget peluang, opportunity yang harusnya kamu bisa dapat, malah orang lain yang dapat. Simply karena kamu nggak mau ngapa-ngapain. And I think that's not how millennials atau Gen Z works. Kita adalah pejuang, so mari berjuang. Trust me, everything is going to be worth at the end of the day. Yang ketiga adalah too idealist atau terlalu idealis. Coba deh kalian pikirin lagi, apa sih artinya perfect job? Apakah definisi perfect jobnya kalian itu hanya berpaku kepada company? Apakah perfect job yang ada di bayangan kalian, di imajinasi kalian itu berpaku kepada role atau kepada idola kalian? Coba deh kalian ngelihat ini dari perspektif yang lebih besar. Lihat dari arah dunia mau kemana. Karena aku bisa ngomong kayak gini karena aku pernah ada di posisi ini. Aku terlalu idealis. Aku tahu aku mau apa, tetapi aku tidak membuka mata aku selebar-lebarnya akan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena aku terlalu fokus sama apa yang aku mau, aku sampai lupa bahwa arah energi atau arah kebumian sekarang itu sudah berbeda, sudah mulai shifting, sudah mulai transisi. Yang keempat adalah kenapa kamu nggak dapat kerja setelah lulus? Karena kamu tidak memiliki skill apapun selain yang kamu dapat dari universitas atau dari ruang kelas. Additional skills itu sangat penting. Kadang kita merasa bahwa oh ya nilai aku udah B, nilai aku udah A, oke aku udah ikut organisasi, udah cukup. No, it's not enough. Untuk zaman sekarang yang persaingannya ketat, S1 sekarang itu sudah tidak se-prestige dulu. Sekarang S1 semuanya rata-rata udah S1. Malah sekarang S2 udah mulai dinormalisasikan. Makanya orang pada ngejar S3. Jadi jangan cepet puas sama apa yang kalian dapetin di ruang kelas atau di universitas. Coba ikut course atau training di luar sana. Coba ikut voluntary activity sama orang-orang di luar kampus atau di luar universitas. Jadi CV atau resume kalian atau experience kalian itu benar-benar kaya. Kalian bukan hanya cuma dapet ilmu dari kelas, tapi kalian juga punya sertifikasi, kalian juga punya ilmu yang luas dari berbagai macam perspektif dan ahli-ahli yang bukan hanya dosen kalian di kampus.
And I think that's really important. Dan HR, orang-orang yang ada duduk di institusi atau company akan melihat calon kandidat yang pastinya punya wawasan yang luas, yang bisa diajak ngomong banyak hal. Aku nggak bilang misalnya kalian ada di geoscience seperti aku, oh berarti ikut training atau course mengenai olahraga atau hukum. Enggak. Bukan terlalu jauh ke sana. Tetap di lingkungan geoscience, tapi perbanyak skill, perbanyak kompetensi yang mungkin selama ini kamu cuma tahu teorinya, tapi di luar kebetulan misalnya ada dibuka ruang bagi training, bagi entah itu gratis atau berbayar, dan entah itu online atau in person. Intinya ada ruang bagi kalian untuk mengembangkan diri. Take it. I know. Di usia kita sekarang, kita itu pinginnya mau nabung untuk mau beli ini, apalagi kalau kalian pria, kalian pasti punya visi yang besar. But sometimes we forget the most important thing. Menurut aku, di usia kita sekarang, yang paling penting adalah pengembangan diri. Invest to yourself, bukan ke tempat lain. Perbanyak diri kalian dengan baca buku, ambil courses, ambil training. Meskipun itu berbayar, tapi kalian jadinya kaya. Sehingga ketika kalian sudah masuk ke level tertentu, kalian udah siap. Kalian udah siap dari dalam. Dan yang terakhir adalah little network, atau kalian punya network atau koneksi yang sangat kecil atau lingkupnya sangat sempit. Mungkin di zaman dulu network gak terlalu penting. Yang penting pinter, yang penting berkepribadian baik. Tapi di zaman sekarang, zaman yang udah social medianya udah masif gitu ya. HR atau orang-orang yang duduk di institusi atau company yang akan nge-hire kalian, mereka pasti akan melihat siapa mutual kalian. Apakah kalian pernah mutual dengan orang yang mereka kenal? Apakah kalian pernah berkoneksi dengan orang yang mungkin mereka percaya? Karena ketika kalian punya network yang luas, kalian bisa dapat rekomendasi dari lebih banyak orang dan kalian jauh lebih punya value. Menurut aku, network itu adalah aset. Network itu bisa dirupiahkan, network itu bisa didolarkan, itu adalah aset. Jadi jangan takut untuk expand network kalian, baik itu dari sosial media, misalnya LinkedIn atau ResearchGate, ataupun juga in person. Datangi conference, datangi tempat-tempat meeting yang informal atau formal di tempat kalian berada. Terjunkan diri kalian di dalam organisasi atau terjunkan diri kalian di bidang-bidang yang kalian suka gitu loh. Jangan menyendiri, jangan survive sendiri. No, you cannot do that in this era, in this generation. So, aku harap dengan video ini bisa membangkitkan motivasi kalian. Aku harap dengan video ini kalian juga bisa terpacu untuk mengevaluasi diri dan pastinya juga mengembangkan diri kalian. Doa yang terbaik buat kalian. I'll see you on the next video. Next week, the same time, same day. God bless you guys. Bye.